Kalau kita lihat laki-laki mentok sekarang menikah di usia 25 karena ingin melihat sunnah Rasul, oh bukan di situnya. Kayak gitu ya kan itu tadi sebenarnya Rasulullah pun untuk zamannya itu hitungannya terlambat. Kayak gitu ya. Termasuk tua begitu tanggal 25. Ya, heeh. Gitu ya. Coba kita baca sirahnya ya. Gitu. Umar menikah di usia berapa? Itu lebih duluan. Kalau Ali Ali juga sama waktu menikah dengan Siti Fatimah juga usianya masih muda. yang paling populer. Oh iya, heeh, kayak gitu kan ya. Oke, Adidi, jadi kita mau bahas tema mengenai bagaimana caranya kita supaya memantaskan diri sebelum menjemput jodoh begitu Adidi. Jemput jodoh. Nah, silakan boleh dijelaskan terlebih dahulu. Oh gitu. Oke. Mana tahu nanti kita bisa ada Q&A sama pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngejemput jodoh ya. Agak gimana ya? Emang udah siap, Riz? Udah siap belum? Belum. Ya, siap ya. Saya nanti Faris ngomongin kayak gini di balik layar banyak yang ngejerit, Riz gitu. Ya enggak? Ngejerit gimana ya? Saya jadi bantu-bantu nih. Masker aja gimana ya? Tapi kalau kita ngomongin masalah ngejemput jodoh ya sebenarnya di sini kita lihat dulu sih motivasinya mau apa gitu kan ya. Ya mungkin khususnya karena teman-teman masih pada muda ya, mungkin yang kebayang itu pernikahan itu hanya sebatas apa yang selalu kelihatan di luar aja ya. Misalnya ketika teman-teman ngelihat ada orang lain romantis banget jalan berdua gitu kan. Yeah. Terus tiba-tiba oh pengen nikah gitu kan ya. Atau kemudian teman-teman ngabisin drama Korea kebanyakan gitu kan. Ya enggak, terus jadi oh pengen nikah gitu. Tapi dalamannya sendiri kayak gimana itu kadang-kadang suka kurang dibahas kayak gitu sih, Riz. Kan ya. Iya. Misalnya kayak gini aja. Pernahkah teman-teman tahu bahwa sesungguhnya mempersiapkan jodoh juga kita harus mempersiapkan tubuh kita gitu loh, Riz. Betul. Kayak gini. Apa yang kita produksi hari ini, laki-laki nih ya. Sperma yang kita produksi hari ini itu dihasilkan data-datanya itu kan 5 tahun sebelum itu, Riz. Jadi Haris ingin menciptakan anak yang seperti apa itu kita nabungnya itu kayak gitu. Oh. Misalnya gini, Faris pengen punya anak yang pintar, Iya. rajin baca Quran, Soleh. rajin sholat, soleh yang kayak gitu ya, atau kayak gimana? Itu gennya itu sudah kita tabung dari 5 tahun sebelumnya, Riz. Caranya gimana ya? Ya kayak gitu, iya. Jadi kan gen kita itu kan dia dihasilkan dari kromosomnya gitu kan, ya nggak DNA-nya gitu kan. Iya. Nah jadi DNA rajin, DNA baca Quran, DNA soleh atau sholatnya atau saumnya itu tuh kita tabung dari sebelumnya. Nah kadang-kadang orang nggak mikir sampai ke situ kayak gitu Jadi sih. tergantung dari bibitnya. Gitu. Iya benar, kita lagi nyusun bibitnya tuh dari kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin persiapan nikah ya minimal 5 tahun sebelumnya sebenarnya kayak gitu, Riz. Wow. Oh ya. Ya tapi kalau kita mikirnya menikah itu untuk hal yang besar ya. Kalau kita mikirnya cuma sekedar oh iya gue nikah pengen kawin gitu kan. Udah sih kadang jadi satu hari juga gitu kan. Iya, cuma kan manusia kan pengen aja gitu. Cuma kan Iya. persiapan sebelumnya nggak dipersiapkan dulu. Betul, itu sih. Nah, mungkin kan kalau kita di sini ya insya Allah kalau anak-anak pengajian inilah ya mungkin lebih punya visi ke depan kan, ya kan? Nyari jodoh, nyari cewek, nggak cuma sekedar ngelihat tampilan depannya aja, ya kan? Luar dalam. Dari luar aja. Oh, bener. Apalagi kan kalau kita macam-macam ya, gitu kan? Juga ketika gabung sama anak-anak muda kan HP-nya pada bagus-bagus banget tuh ya, ya nggak? Saya juga suka minder sih. Oh iya, itu antara hasil foto dengan muka asli beda banget ya. Iya bener. Kebaikan dari kamera HP itu. Oh, kamera HP-nya udah canggih-canggih banget gitu kan ya. Pokoknya beautification-nya udah 5 lapis kan gitu kan. Jerawat hilang, semuanya hilang. Sekarang sih lebih ke kayak gitu sih. Sebenarnya apa yang tadi motivasinya dulu, motifnya dulu yang kita cari. Nikahnya itu apa yang mau kita kejar. Kayak gitu, Riz. Kalau kita emang ngejarnya nanti menikah, pengennya nanti ketemu istrinya yang baik, solehah dan lain sebagainya, oh berarti kita harus memantaskan diri dulu, gitu kan ya? Iya betul. Supaya bisa dapat yang sepadan, supaya dapat yang sekufu, gitu kan? Terus kalau kita pengen punya anak, ingin punya anaknya misalnya nanti yang soleh, gitu kan? Pasti semuanya orang pengen kayak gitu dong. Iya dong. Ya berarti itu tadi gen kesolehannya itu harus kita tabung ya dari 5 tahun sebelum kita menikah. Jadi kalau misalnya ya Faris ingin menikahnya tahun ini, tinggal lihat aja nanti anak Faris itu akan seperti apa di 5 tahun Faris sebelumnya kayak gimana. Jadi udah pasti jenjang waktu itu 5 tahun gitu.
Sebenarnya sih enggak, cuma di 5 tahun terakhir itu lebih kuat aja kromosomnya yang diturunkan. Dalam artian tabung itu apa tuh? Ya misalkan gini, kita ingin membuat kromosom kejujuran di dalam sperma kita, atau di perempuan juga yang sel telurnya itu harus ada DNA kejujurannya. Ya berarti selama 5 tahun itu jadilah orang jujur. Jadi ketika kejujuran itu menjadi karakter di kita, maka dia akan menyimpan data yang dikirim ke kromosom gitu kan ya. Kayak gitu, dan nanti diturunkan lewat sperma yang kita berikan kepada istri gitu kan ya. Kayak gitu, Riz. Jadi lebih ke Ya itu persiapan nanti mempersiapkan anak memang ya. gitu ya. Kayak gitu ya, itu misalkan kita kadang-kadang orang pengen suka bilang saya pengen punya anak itu hafiz gitu kan ya, tapi dia sendiri tidak memiliki gen cinta Quran gitu kan ya kan. Kan kadang kita cita-citanya aja gede ya nggak kayak gitu. Nah setidaknya kita punya menurunkan gen cinta Quran kita, menurunkan kromosom cinta Quran kita. Jadi itu tuh ya itu kan yang namanya DNA itu kan dia cuma nyimpen data. Saya pikir perubahan itu akan terjadi apabila anaknya udah lahir gitu kan, kita urus, kita sekolahin, kita yang ngajarin, enggak juga ya? Ya itu termasuk juga salah satunya. Gitu. Itu ngaruh juga. Cuma setidaknya akan lebih enak kalau si anak udah punya bakat duluan kan, kayak gitu. Jadi kita cuma tinggal ngasih tahu doang kan, gitu kan ya, gitu. Ayo ngapal Quran, terus dia tiba-tiba punya kecerdasan di bidang itu. Nah gitu. Kan ada orang yang suruh ngapal, malesnya luar biasa gitu kan. Nah mungkin bisa jadi karena emang dia tidak punya bakat di situ. Ngaruh banget. Ya semuanya sih. Ya maksudnya gitu sih ya. Nyiapin pernikahan itu luar biasa sih sebetulnya. Makanya untuk teman-teman yang masih pada muda, yang misalnya yang di sini kan kayak Raihan masih muda banget ya. 5 tahun lagi udah nikah lah Raihan. Gimana? Siapin dari sekarang. Iya berarti udah mulai nyiapin dari sekarang tuh kromosomnya gitu kan, kromosom kesolehan. Iya. Jadi jangan cuma kayak gitu, bikin program, bikin anak aja, tapi nggak disiapin kromosomnya itu seperti apa. Kadang-kadang kita suka lupa ke arah sana. Bahaya nih. Enggak sih sebenarnya kalau dibawa asik ya. Oh iya. Jadi belajar IPA ya, padahal kita lagi ngomongin agama ya. Tapi emang ke arah situ sih, makanya tadi lihat dulu motifnya gitu tadi. Terus kalau nyari ya sama ya, nyari pasangannya juga kayak gitu juga. Kita mau nyari kayak gimana sih? Masalah tuh biasanya. Nggak jadi masalahnya apa? Kita udah berusaha misalnya itu. Tuh, itu mah pandangan kita mungkin ya. Atau setelah ketemu nggak sesuai dengan harapan itu. Kenapa ditolak? Nggak sesuai dengan bibit yang diinginkan misalnya gitu. Oh gitu. Kan banyak terjadi sekarang kayak gitu tuh. Yang kayak bilang luarnya bagus, dalamnya. Iya, gitu. Nah, oke kan kadang-kadang ini juga nyari jodoh juga bebas ya. Kalau kita bisa yang sekarang anak-anak pengajian tuh lagi happening kan pakai ta'aruf kan. Ta'aruf juga sama sih, teman-teman nggak usah terlalu memandang ta'aruf itu kayak yang ribet banget, enggak. Dibawa santai aja, karena emang kita justru ingin ketika ta'aruf itu kita ingin benar-benar dapet yang klop banget sama kita gitu. Jadi ta'aruf pun misalkan dengan si A gitu kan ya, kita bertemu sekali. Ya kalau emang kita ngerasa masih belum cukup ya silahkan gitu, nanti ta'aruf lagi gitu. Misalkan nanti Faris nih pengen ta'aruf kan, sama A dikenalin gitu kan. Misalnya iya gitu. Kan kenyataannya belum ada kan. Berarti juga sih. Masih available ya. Oke. Lebih memantaskan diri. Memantaskan diri dulu. Malu. Langsung merah gitu pokoknya. Jadi kalau orang ta'aruf itu biasanya kayak gimana sih step by stepnya gitu? Ya kalau ta'aruf kan biasanya kita pakai pihak ketiga ya. Gitu. Sebenarnya sih kewajiban utama nyari jodoh kan di orang tua. Cuma kadang-kadang lewat guru ngaji gitu. Karena emang ya komunitasnya itu biasanya ada di situ kan, di guru ngaji gitu. Karena guru ngaji kan punya banyak anak-anak pengajian. Ya misalnya kayak gitu nanti teman-teman nitipin biodata gitu kan, atau kemudian kita sebut juga dengan proposal biodatanya, proposal menikah. Terus nanti dari proposal itu kan situ nanti ada kriterianya tuh gitu kan ya. Ya misalkan kriteria Faris nulis kriteria 5 biji itu kan ya. Cantik, putih, tinggi, semampai gitu kan. Nggak ada unsur agama ya. Ada. Nah, itu udah jadi paten kalau gitu. Iya benar. Oh ya. Jadi misalkan seperti itu, Riz. Misalnya nanti ya kita guru ngaji akan mencoba menyesuaikan dengan selera kalian. Mungkin boleh ya kalau dari guru ngaji begitu.
Bisa, oh Nggak ya. harus untuk keluarga gitu enggak ya? Ya lebih bagus keluarga kalau emang tadi karena emang kewajiban itu ada di orang tua sebenarnya. Yang penting ada orang yang sama-sama mengetahui karakter seorangnya itu gitu. Bisa, cocok. Nanti kalau udah kayak gitu, misalkan nanti kan ditukar tuh biodatanya kan, nanti Haris baca gitu, Faris pelajari kan. Nanti setelah Faris pelajari, oh iya cocok nih ya udah lanjut yuk gitu. Nah baru ta'aruf deh. Gitu. Jadi habis kita tukar biodata, kita taruh, ketemu di situ. Nah, di taruh itu kita bebas untuk bertanya apapun gitu kan ya. Waktunya nggak Nah, dibatasi gitu. waktu taruh ya asal jangan 7 hari 7 malam kali ya capek. Kita siapin. Gitu sih, asal jangan terlalu emosional aja. Kayak gitu. Kalau secara pribadi punya pendapat tidak maksudnya gini, menikah yang terbaik itu adalah pada momen yang tepat. Kayak gitu. Jadi ya pada saat momen yang tepat itu ya udah menikah pada saat itu. Jadi nggak berarti nikah muda jauh lebih baik daripada nikah tua, nggak begitu sih. Itu kalau pendapat pribadi ya. Karena kalau kita lihat Rasulullah menikah usia 25 di zaman itu nggak muda, Riz. Iya, di zaman itu. Termasuk tua begitu ya? Iya. Menikah usia 25 tahun di zaman itu nggak muda. Kayak gitu. Sementara kalau di zaman kita nikah usia 17 dianggapnya muda kan? Di zaman itu enggak. Kayak gitu. Oh, biasa aja begitu. Biasa aja. Zaman itu umur 11, umur 9, umur 13 menikah. Karena tingkat kedewasaan orang zaman dulu juga berbeda dengan kita. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat laki-laki mentok sekarang menikah di usia 25 karena ingin melihat sunnah Rasul, oh bukan di situnya. Kayak gitu ya. Karena tadi sebenarnya Rasulullah pun untuk zamannya itu hitungannya terlambat. Kayak gitu ya. Termasuk tua begitu tanggal 25. Ya, gitu ya. Coba kita baca sirahnya ya. Gitu. Umar menikah di usia berapa? Itu lebih duluan. Kalau Ali Ali juga sama, waktu menikah dengan Siti Fatimah juga usianya masih muda. yang paling populer. Oh iya, kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi ya itu tadi. Makanya kalau Asih melihat tergantung kesiapan kitanya aja nanti apa terutama ya nggak usah lebay juga sih ya kadang-kadang terutama kalau laki-laki itu cenderung punya ketakutan sih biasanya. Nah, itu dia masalahnya. Gitu ya. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya ya pertama pasti dengan keimanan dong ya. Kayak gitu, karena keimanan itu menumbuhkan optimisme. Terus yang keduanya coba gabung sama orang-orang soleh biar kita terbawa motivasi juga. Terus udah gitu, jangan terjebak dengan pikiran. Kadang-kadang cowok itu mikirinnya itu nikah itu selalu tentang persiapan harta. Menikah itu selalu tentang persiapan materi, terus juga modal, terus juga nanti kalau gue jadi bapak pantas apa enggak. Kalau gue jadi suami nanti gimana ngatur istri gitu kan. Nah, itu jadi problem, Pak. Oh iya, kencang banget, Pak. Gimana tuh? Caranya? Ya belajar lah. Salah persepsi gitu. Iya belajar, maksudnya ya itu kan bisa dipelajari semuanya ya, kayak gitu. Yang harus dipelajari? Nah, ya itu tadi, insya Allah kalau kita dekat sama orang-orang soleh, kita akan mereplikasi kesolehan dia. Termasuk mereplikasi bagaimana orang soleh memperlakukan istrinya. Biar kayak kisah dulu, kita berteman dengan tukang parfum gitu. Iya benar. Tahu tukang parfumnya pelit, kira-kira wangi juga kan? Iya, kayaknya kita ngerasain. Iya, gitu. Biasa-biasa aja baunya sih. Iya, benar. Kayak ngepek ya. Enggak ngewe. Iya. Jadi ya lebih ya itu benar sih ya. Itu lebih ke arah situ. Jadi kadang-kadang seorang laki-laki itu memang akan memiliki ketakutan yang sangat besar ketika sudah ke arah sana gitu kan. Ya, misalkan gini, oh target tahun depan nikah, tahu-tahu udah tahun depannya, oh benar gue siap tahun ini. Kayak gitu. Itu memang godaan yang akan selalu muncul pada seorang diri laki-laki. Itu jamak terjadi kok. Kayak gitu. Serem nih. Ya kalau kalian anggap serem sih serem. Cuma ya itu tadi maksudnya. Makanya kalau seorang laki-laki udah kepikiran oh iya harus nikah tahun ini, ya udah kalian jangan mundur, maju aja terus. Kayak gitu sih. Jadi penting udah ada orangnya, udah ada siap lahir batin. Insya Allah kayak gitu. Iya. Itu sih ya. Terus seringkali dihadapi oleh ini pengalaman-pengalaman yang lama ya. Anak-anak yang pada ngaji itu mereka punya banyak pertanyaan sebelum menikah. Tapi ketika sudah menikah ya udah, bahkan pertanyaan itu tidak membutuhkan sebuah jawaban gitu. Artinya mereka sudah menemukan jawaban itu dengan sendirinya. Tanpa dia sadari. Terus kemudian itu tadi ketakutan mereka, takut begitu. Sebenarnya kalau dihadapi ya biasa aja sih gitu kan ya. Kayak gitu. Misalnya ketakutannya apa benar nanti bisa ngebimbing istri gitu kan ya. Lah emang istri kita seburuk apa sih gitu kan. Atau sebaliknya kita yang lebih buruk. Oh bisa jadi. Itu yang mungkin mengkhawatirkan kita tuh gimana sih?
Iya, nah, tapi emang ya itu tadi sering kali ngasih tahu memang godaan untuk menikah itu kan besar banget karena menikah itu kan dia menyempurnakan ibadah ya termasuk menyempurnakan pahala. Setan tuh nggak suka kan kalau kayak gitu kan. Iya. Hmm. Akhirnya kita ragu gitu ya. Jadi kalian akan terus dibuat ragu kayak gitu. Karena kan gini, sesoleh apapun Faris, udah rajin sholat tahajud, puasanya juga rajin, misalkan puasa Daud deh. Terus tahajud tiap malam ya nggak, habis isya sebelum subuh gitu kan. Belum lagi sholat sunnahnya banyak lah gitu kan, rawatib, hajat dan lain sebagainya ya, itu banyak banget. Contoh ya, bukan beneran. Iya. Tadi kira beneran lagi. Diaminin aja sih. Amin, Allah, amin. Tilawahnya sehari misalnya 10 juz gitu kan. Gitu. Itu tuh masih belum apa-apa dibandingin sholat sunnah AA 2 rakaat. Kayak gitu. Jadi cuma perlu sholat sunnah 2 rakaat itu sudah bisa melampaui kesolehannya seorang bujangan. Nah, Kayak gitu. Jauh banget kan? karena menikah itu tadi. Karena menikah. Jadi menikah itu benar-benar dia membuka gerbang kita untuk meningkatkan pahala gitu kan ya. Beneran tuh, kan. saya baru tahu loh. Oh iya itu hadis. Nikah guys. Rugi kan ngebujang. Tekor kalian ngebujang itu. Oh Raihan masih SMA, kasihan. Iya. Sabar bro ya. Iya. Kita tunggu masanya. Ya. Buru-buru lah siap. Ya gitu memang ya. Tapi ya kalau untuk ukuran masalah dosa ya lain lagi gitu kan. Itu kan tadi ukurannya masalah pahala. Nah, tapi kalau dosa nggak dia lipat-lipat begitu kan? Oh setahu sih nggak ada hadisnya sih, nggak nemuin. Mudah-mudahan nggak deh. Kalau udah kayak gitu kan berarti otomatis iblis nggak akan suka dong. Makanya kalian akan terus digoda gitu untuk kalian menjauhi itu. Kadang-kadang digodanya bukan cuma kalian jadi ragu terhadap menikah, tapi justru lebih cenderung kepada maksiat gitu kan ya. Giliran maksiat demen banget gitu kan.